Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan coba belajar surah-surah pendek dengan tajwidnya. Karena ini permintaan Ibu ini, Pak Ari saya pengen pinter tajwidnya. Monggo silahkan ya. Baik, ini surah Al-Ikhlas ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Bagaimana? Mau Ibu baca dulu apa langsung ke tajwidnya? Tajwidnya. Tajwidnya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, bismillah. Hukumnya apa, Bu? Kasr. Kosar. Bacaan Kosar. pendek ya. Wah. Bacaan pendek itu kosar. Bis, apa hukumnya, Bu? Mati. Mati nyamber aja. Bis gitu loh, Bu ya. Bis. Jadi bacanya jangan bis nyamber, bis kota, bisnis, jangan bisnis, jangan bis. Mi-nya apa? Panjang apa pendek? Pendek. Pendek, berarti kosar ya, ingat-ingat jauh ya. Kalau yang iya. bacaan pendek namanya kosor ya. Kosor ya. Oh, iya. Iya. Tapi saya sering bilangnya kosar ya, padahal kosor sebetulnya. Kosar. Kosor sholat ya, sholat asar 4 rakaat menjadi 2 itu dikosar ya. Nah, bismillah, lafad Allahnya dibaca apa, Bu? Panjang. Panjang. Bukan, panjangnya nanti belum. Ini Bu ya, tadi kosor itu pendek. Lawannya kosor apa, Bu? Lawannya pendek apa? Panjang. Panjang itu mad ya, Bu ya. Mad itu bacaan panjang. Ya. Mad itu nanti ada mad tobi'i, ada mad asli, ada mad iwad. Banyak mad-mad itu. Dari mad tobi'i itu nanti menjadi 14 cabang ya ke sana. Gitu. Nah, bismillah. Nih, Bu ya. Nanti Ibu tulis ya di buku ya. Sekarang nggak usah tulis. Ibu ini aja. Ibu perhatikan aja tulisannya. Nanti Ibu tulis ulang di buku ya. Karena belajar itu kalau cuma dengar doang, kalau saya nggak mudeng. Tapi kalau Ibu nulis, kosor bacaan pendek, mad bacaan panjang gitu ya. Iya. Nanti Ibu catat nanti. Nah, bismillah ini nih Bu ya. Yang saya tanyakan apa hukumnya bismillah pada Allah nih Bu? Ibu tahu nggak lafaz Allah hukumnya apa? Mad panjang. Oh bukan. Nah, kalau berbicara tentang lafaz Allah yang pertama, lafaz Allah itu dibaca tebal apa dibaca tipis? Coba Ibu pilih. Tebal. Nah? Tebal. Boleh. Nah, alasan Ibu tebal kenapa? Itu ada tajwidnya. Bukan tajwid, ini namanya tasjid ya, sidah. Tasjid. Ini namanya bukan tajwid ya. Tasdid. Tasdid atau sidah. Sadah ya. Sidah pendobel. Nah, kata Ibu lafaz Allah ini dibaca tebal karena ada ini yang dibuletin. Yang kayak angka W ya. Ada tasdid atau ada sidah. Tapi ternyata jawaban Ibu salah. Salah. Jadi yang benar apa tuh, Bu? Bisa Ibu punya jawaban yang lain? Enggak. Belum. Karena belum belajar nih, Bu ya. Lafaz Allah itu hanya dua. Maksudnya kemungkinan pertama dibaca tipis, kedua dibaca tebal. Tipis itu namanya nih, Bu ya. Tipis nih. Ibu banyak ilmunya nih, walaupun segini banyak ilmunya nanti. Ibu catat-catat ya nanti di buku ya. Beli buku 3.000 apa 5.000. Kalau saya beli bukunya agak tebal tuh. Biar nggak rusak sampulnya. Bu, kalau yang tebal itu ingat-ingat ya, tafkhim. Tafkhim itu tebal. Lawannya tebal apa, Bu? Tipis ya. Oh, pinter Ibu ya. Tipis. Kalau tipis itu sama dengan kue kik.
Tarkik. Tarkik. Ada angka 4-nya ya. Tarkik. Ibu percaya sama saya ya. Ibu belajar kayak gini, ibu cepet pinter dan ibu dapat pahala. Ya Pak Ari jangan dikata. Saya juga udah nyumbang buat pesantren Pak Ari gitu. Ibu tapi nggak boleh bilang-bilang ya, nanti pahala ibu hilang. Yang saya yang bilang, saya sudah Pak Ari nyumbang pesantren Pak Ari. Alhamdulillah ya. Jazakallah kasir. Semoga Allah mengganti berlipat ganda. Nah, yang kedua, ini ibadah ibu nih. Tapi ibu jangan bilang-bilang. Kalau bilang-bilang pahalanya hilang. Apa Pak Ari? Ibadah ibu mau belajar tajwid seperti ini. Nanti pendengar itu, pengikut saya tuh, subscribe-nya tuh sudah ada sampai hari ini 560.000 orang. Tapi jangan dikata ya, kalah sama artis ya. Kalau sama artis, kalau artis baru sebentar aja udah ada 3 juta, ada 2 juta. Saya mah 30 tahun baru 565, tapi nggak apa-apa. Hari ngomong itu maksudnya apa? Jadi ibu belajar sendiri seperti ini dengan saya, nanti banyak pengikut, banyak yang ngikutin belajar dengan ibu dapat pahala. Mandala ala khairin, siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka pahalanya persis seperti apa yang dia tunjukkan. Masya Allah ibu ya. Jadi ibu bagus ya. Walaupun ibu sok yakin pengen belajar tajwid padahal ibu belum bisa, nggak apa-apa ya. Karena pengen bisa kan. Karena kalau ibu udah pinter nggak usah kesini. Ya. Nah, ibu tinggal ngajarin orang. Tapi di sini nanti insya Allah, ibu ya. Nah, jadi cara membaca lafaz Allah itu ada berapa tadi bu? Ada 2. Ada 2. 1 dibaca tipis sama tebal. Sama tebal. Tipis itu tarkik ya bu ya. Tarkik. Tebal itu namanya tafkhim. Tafkhim gitu ibu. Ada khofnya. Tafkhim. Nih. Lihat ibu baik-baik ya. Belajar sama saya pintar cepat ibu. Nih. Lafaz Allah ini dibaca tebal. Bukan. Lafaz Allah ini dibaca, jadi ngikutin ibu tadi. Lafaz Allah ini dibaca tipis. Kenapa dibaca tipis? Karena, tadi catat ya bu ya. Karena sebelum lafaz Allah ini, karena sebelum lafaz Allah, ada baris di bawah. Tuh, Bu. Paham nggak? Ya, ada lafaz Allah dibaca tipis. Kenapa dibaca tipis? Karena sebelum lafaz Allah baris bawah. Gitu bisa. Tuh, bismillah. Jadi ibu jangan baca bismillah. Jangan bismillah. Paham? Ya, insya Allah. Nah, 1 ya. Lafaz Allah dibaca tipis. Kalau sebelum lafaz Allah baris di bawah. Pak Hari kapan tebal? Lihat ke bawah ya. Nah ini bu, yang saya lingkari. Sebentar. Nah ini bu. Ini lafaz Allahnya dibaca tipis apa dibaca tebal? Wallah, tebal. Bagus. Kenapa dibaca tebal? Karena ada baris patah. Sebelumnya bu, ya. Ibu bilangnya benar. Ibu tapi kurang lengkap. Kan ini baris patah tuh. Ini baris patah. Yang mana yang dimaksud? Yang ada alifnya bukan? Ibu tadi bahasanya sebelum. Ibu kalau namanya meminang, itu sebelum nikah apa sesudah nikah? Sebelum. Kalau namanya akad nikah, bukan akad nikah ya. Namanya suami boleh mencium istrinya, kapan bu? Kalau sudah menikah. Gitu. Ingat-ingat tuh ya. Nah, lafaz Allah ini dibaca tipis atau tebal, yang mempengaruhi itu sebelumnya. Sebelum, ingat-ingat. Ya. Jadi kalau ini yang mana bu? Yang ini apa yang ini? Yang mana? Yang sebelum. Yang sebelum. Berarti yang di atas huruf apa? Patahnya. Wow. Nah, gitu ya bu ya. Jadi lafaz Allah ini dibaca tebal. Lafaz Allah dibaca tebal, tafkhim. Karena sebelum, ingat bu ya, kata sebelumnya. Karena sebelum lafaz Allah baris di atas. Nih baris di atasnya adalah fathah. Ya. Saya percaya sama ibu-ibu setelah pinter? Belum. Kembali ke sini. Ya. Lafaz Allah dibaca, apa nih ibu yang atas? Tebal. Tafkhim. Yang atas, yang ini bismillah.
Di Bismillah Dibaca dibaca tipis apa tebal? tebal. Tebal. Kenapa tebal? Ya, Kenapa tebal? karena sebelum lafaz Allah ada baris di bawah. Berarti tebal. Ya. Kenapa Ibu? Iya, iya aja. Gimana Bu, sih? kalau sebelum lafaz Allah baris di bawah, berarti dibaca tipis. Bismillah, bunyi A. Tipis itu bunyi A. Oh, ya, ya, ya. Kalau sebelum lafaz Allah baris di atas, berarti tebal, bunyi O. Kul, huwallah, bukan kul huwalah. Ya, ya, ya. Paham nggak Bu? Paham nggak? Ulang lagi. Lafaz Allah ini dibaca tipis apa tebal? Tipis. Kenapa tipis? Nah, sebelum lafaz Allah, baris di bawah. Ah, bagus. Baris di bawah ini namanya apa? Kasroh. Kasroh. Sementara yang ini lafaz Allahnya dibaca tipis apa tebal? Baca tebal. Kenapa tebal? Nah, sebelum lafaz Allah berbaris di atas. Ah, gitu. Pinter. Jangan lupa Bu ya. Ibu udah lafaz Allah udah bisa tuh ya. Biasanya lupa lagi Bu. Nah, diulang-ulang rekamannya ya. Dan ini ini. Nah, lafaz Allah. Ini pun sama nih Bu. Lafaz Allahnya dibaca tipis apa tebal? Allah. Tebal. Kenapa tebal? Karena sebelum lafaz Allah berbaris di atas. Alhamdulillah pinter. Itu orang yang pinter karena Ibu. Masya Allah ya. Mereka yang belajar dapat pahala. Ibu pun dapat. Enaknya itu. Di YouTube itu kan terus ditonton orang. Banyak orang yang pinter karena Ibu. Nah, mandala ala khairin, siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka pahalanya sama persis seperti apa yang dilakukan. Oh, mau ya Bu ya? Masya Allah, itu jariah. Ibu boleh kayak gini ya, terus nanti surat-surat demi surat. Itu, ini namanya tajwid praktek. Nah, bismillah, lahnya ini panjang apa pendek Bu? Panjang. Nah, kenapa panjang ya? Coba Ibu bilang. Karena itu ada tanda tasjidnya. Bukan. Ada yang alif berdiri tuh. Bukan tasjid. Oh. Apa itu? Belum Apa tahu. Bu? Itu alif. Namanya patah berdiri namanya. Nih catat ya Bu ya. Patah berdiri. Mad. Asli. Asli loh. Mad asli. Mad asli. Apa itu mad asli Pak Ari? Mad asli itu, jadi lafaz Allah ini la-nya dibaca tebal karena ada baris berdiri. Baris berdiri itu namanya apa Bu? Mad asli. Mad asli. Mana mad asli? Banyak nih Bu mad asli. Ini mad asli. Tuh. Ini mad asli. Ini mad asli. Ini bukan nanti ini mad silah qasiroh. Ya. Tanda berdiri adanya di hak domir itu namanya mad silah qasiroh. Mad silah qasiroh. Ya Bu ya. Pelan-pelan nanti. Jadi pertanyaannya, bismillah, lah kenapa dibaca panjang? Jawabannya yang gampang. Karena ada tanda alif berdiri. Tanda alif berdiri. Tanda alif berdiri itu namanya apa ya Bu? Mad asli. Mad asli. Berapa panjangnya? Panjangnya? Berapa? Itu mirip apa Bu? Alif. Mirip alif. Berarti panjangnya satu alif. Satu alif itu sama dengan dua ketukan. Dua ketukan itu gini ya, ketukan. Bismillah, 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 dua ketukan. Walaupun nanti dalam praktek kadang-kadang lebih sedikit nggak apa-apa. Cuman yang namanya mad asli itu dua ketukan, dua harokat. Dua harokat itu dua ketukan, dua ya kayak kalau nyanyi tuh Indonesia tanah. Nah itu ada iramanya tuh, ada biramanya gitu ya. Ketukan di situ, dua ketukan. Dua harokat. Tapi jangan dua rokaat. Kalau dua rokaat sholat subuh ya. Rokaat ini harokat. Apa Bu? Dua apa? Dua harokat. Ya ini dua harokat. Jangan dua rokaat ya. Dua harokat.
2 harokat. Kalau rokaat subuh. Rokaat ini harokat ya. Sholat subuh 2 rokaat. Sholat isya 4 rokaat. Nah, pertanyaan berikutnya, Bu. Belajar segini aja. Banyak ini, Bu. Nah, Ya. bismil. Bismil. Kenapa dibaca bismil? Nggak bismillah? Kenapa nggak bismillah? Ayo. Jawab. Bismil. Bismil, karena ada tasjidnya. Ah, itu baru tuh. Kenapa dibaca double, nyamber dan double? Karena ada tasjid, bener tuh Bu. Jadi apa hukumnya? Ya nggak ada hukum, pokoknya dibacanya double karena ada tanda ini. Tuh. Ya. Jadi setiap ada tanda seperti itu nyamber nih Bu. Kalau ini kan ini namanya sukun ya Bu ya. Ini Bu, Ya. ini sukun namanya. Apa Bu namanya? Sukun. Kalau ada sukun dibacanya nyamber. Bis, tuh, bis. Tapi nyamber doang. Bis. Kalau ada tasdid, nyamber dan double. Bismillah, itu 2 kali jadi. Bismillah. Paham gak, Bu? Ya. Jadi kalau ada tanda sukun, diapain, Bu? Nyamber. Nyamber doang. Kalau ada tasdid? Nyamber sama double. Double maksudnya disamberin, dibaca 2 kali ya. Jadi jangan ada juga yang gini, Bu, baca. Bismillah katanya. Lahnya nggak dibaca lagi. Nyamber, bismillah dibaca lagi ya. Jadi itu nyamber panjangnya sama. Kenapa tadi? 2 harokat. Kenapa panjang? Karena ada tanda alif di atas. Ada patah berdiri, ada alif di atas ini. Boleh. Nah, itu ya. Terus lafaz Allahnya dibaca tipis apa tebal? Lafaz Allahnya dibaca tipis. Kenapa dibaca tipis? Dibaca tipis karena sebelum ada fathah berdiri baris di bawah. Jangan patah berdiri. Karena sebelum lafaz Allah, ini lafaz Allah nih Bu. Karena sebelum lafaz Allah, bukan karena sebelum ini. Ini kan ini juga tuh pada asli. Ya. Karena sebelum lafaz Allah ada baris di bawah gitu. Boleh lah. Ya. Karena suaranya jadi kecil banget Pak Ustadz. Iya Bu ya. Bismillah. Ini baru lafaz Allah Bu. Udah. Nah, bismillah. Kemudian ini Bu. Bismillahir ini alif lam apa Bu? Dibaca enggak alif lamnya? Enggak. Alif lam apa tuh yang enggak dibaca? Alif lam Qamariyah. Salah. Ya. Alif lam Syamsiyah. Oh ya, kalau yang matahari itu ya Syamsiyah. Nah. Ini alif lam Syamsiyah. Tandanya alif lam Syamsiyah nih Bu ya, tandanya. Apa Pari tandanya nih alif lam Syamsiyah? Alif lam Syamsiyah itu tuh di atas lamnya nggak ada apa-apanya Bu. Ya. Ya. Nggak ada tanda baca. Jadi lamnya jangan dibaca. Ini alif lam Syamsiyah. Ya. Itu ya Bu ya. Alif lam Syamsiyah, alif lam yang tidak dibaca. Kalau alif lam Qamariyah nanti yang ada sukun kayak gini ya Bu nih. Ya. Oh, iya ya. Kalau alif lam Syamsiyah di atas lamnya nggak ada apa-apa. Tapi setelah alif lam ada tasjid tuh, itu Bu ya. Itu selalu ya Ustadz? Selalu begitu. Jadi alif lam ini nggak dibaca. Alif lamnya ada tapi nggak dibaca. Alif lam apa Bu namanya? Syamsiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ro-nya dibaca tipis atau tebal ya Bu? Tebal. Kenapa tebal? Karena ada tasjidnya. Bukan. Karena ada patah ini Bu. Tasjid nggak ngaruh. Kalau tasjid itu jadi double ya. Kalau ro itu barisnya di atas tebal. Ri. Tipis apa tebal Bu? Suaranya Pak Ustadz nggak jelas. Subhanallah. Kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma-nya hukumnya apa Bu? Mirip ini tadi Bu. Nih. Dibaca panjang. Namanya apa masih ingat gak? Karena ada alif berdiri. Ada alif berdiri. Alif itu memang berdiri. Fathah berdiri ya. Alif boleh, fathah berdiri boleh lah. Namanya apa tadi masih ingat gak? Yang apa ya? Apa? Yang apa?
fathah berdiri. Apa namanya? Apa ya? Mad as? Oh, mad asli ya. Ingat-ingat ya. Ya nggak Ya. apa-apa. Namanya juga udah umur kita ya. Ibu udah 25, 20 berapa? 25, 26? Lupa. Ibu hari ini belajar nih. Besok lupa. Tapi karena ada rekaman, Ibu ulang-ulang ya rekamannya ya. Ya. Itu kelebihan di sini kita belajar. Itu ada rekamannya. Dan yang belajar bukan hanya Ibu. Orang lain juga bisa belajar. Semoga itu menjadi amal ibadah kita ya Bu ya. Nggak jelas. Ya. Nggak jelas lagi? Ya, sekarang udah jelas. Kadang jelas, kadang enggak. Oh, kan. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lamnya alif lam apa Bu? Nih. Alif lam samsiah. Samsiah. Tandanya ada apa di atas alif lam? Enggak ada tandanya. Nggak ada tanda. Tapi setelah alif lam ada tanda apa? Ada tanda tasjid. Itu alif lam samsiah. Tapi kalau alif lam komariah nggak ada tasdid, adanya sukun kayak gini nih ya. Nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa ya Bu? Ini dibaca panjang. Namanya apa? Belum tahu. Mad matobi'i. Matobi'i. Apa itu matobi'i? Nggak tahu. Nggak tahu. Matobi'i itu diantaranya yang gampang. Kalau ada huruf yang berbaris di bawah, nih kasroh, dipanjangkan dengan ya mati. Itu Bu ya. Satu. Kedua, kalau ada huruf yang berbaris fathah, dipanjangkan dengan alif. Di sini belum ada yang berbaris fathahnya ya. Ketiga, yang berbaris doma nih Bu, berbaris doma nih Bu, berbaris doma, tuh. Dipanjangkan dengan waw mati, ya. Jadi matobi itu unsurnya 3. Berbaris fathah, kayak ini ya. Ini anggap aja barisnya 1 nih, ya. Ya. Berbaris fathah dengan alif, ya. Matobi itu 3 unsurnya. Berbaris fathah, ini barisnya anggap 1 ya Bu ya. Ini kan 2. Ya. Ini karena di sini belum ada contoh matobi yang patah di sini nih, ya. Ya. Jadi yang namanya matobi itu unsurnya 3. Berbaris fathah, ini 1 ya Bu ya, jangan 2 nih. Ini 1, anggap aja 1 nih. Berbaris fathah dipanjangkan dengan alif. Berbaris kasroh, ini kasroh, dipanjangkan dengan ya mati. Berbaris domah dipanjangkan dengan waw mati. Itulah apa Bu? Matobi. Matobi itu unsurnya ada berapa Bu? Ada 3. Apa aja yo? Ayo. Iya. Berbaris dulu. Berbaris apa nih Bu? Namanya? Berbaris kasroh. Dipanjangkan dengan? Dipanjangkan dengan ya mati. Bagus. Kemudian berbaris? Berbaris domah dipanjangkan dengan waw mati. Pinter. Yang ketiga berbaris? Berbaris fathah dipanjangkan dengan alif. Alif, nggak usah pakai mati karena alif sudah mati. Tapi ini barisnya 2 ya. Nanti barisnya 1 ya. Ya. Ini barisnya 1 nanti di sini. Kenapa ini? Karena di sini kebetulan yang berbaris fathahnya nggak ada di sini, di surat ini nggak ada. Di surat berikutnya nanti ada. Ya Bu ya? Gitu. Jadi yang namanya matobi itu 3 unsurnya. Berbaris kasroh. Berbaris kasroh dipanjangkan dengan ya mati. Berbaris domah dipanjangkan dengan waw mati. Berbaris fathah. Ini barisnya 1 ya. Anggap aja 1. Berbaris fathah dipanjangkan dengan alif. Itulah matobi'i. Nah, segitu aja nanti berkembang tuh Bu. Dari matobi itu nanti ada mad wajib mutasil, mad jaid munfasil, mad arid disukun, nanti gampang ya. Nah ini karena ini matobi'i ini Bu. Matobi'i yang bertemu dengan 1 huruf hidup dihentikan, jadilah mad arid lisukun. Apa Bu? Mad arid lisukun. Mad arid lisukun. Apa itu Bu mad arid lisukun? Tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Ini Bu lah Bu. Mad arid lisukun itu ini tadi Ibu ya. Ibu udah bisa jawab tadi. Mad arid lisukun ini apa tadi Bu? Yang ini Bu? Yang
kasroh dipanjangkan dengan ya mati. Itu apa namanya? Namanya matobi. Nah, kalau matobi ketemu satu huruf hidup, ini satu huruf hidup nih Bu. Kalau Ya. matobi ketemu satu huruf hidup dibaca mati, dihentikan, jadilah Mad arid li sukun. Jadi sekarang saya tanya, mad arid disukun apa Bu? Ayo jawab salah nggak apa-apa. Ya. Baris. Nggak usah baris lagi. Ini Nggak baris usah. berbaris kasroh dengan ya mati. Apa namanya tadi? Matobingi ketemu dengan huruf mati. Berapa? Huruf hidup dibaca mati. Ini kan huruf hidup. Dibaca mati. Matobi'i, ini matobi'i yang bertemu dengan satu ya. Yang bertemu dengan satu huruf hidup dibaca mati, dihentikan maksudnya. Kan Bismillahirrahmanirrahim tuh. Ini jadi ini di sini kayak ada sukunnya, jadi mati gitu loh, Bu. Iya. Itu ya. Itu mad arid lisukun. Mad arid lisukun. Enggak apa-apa, tenang aja Bu ya. Ada rekamannya Bu, ulang-ulang aja. Mad arid lisukun adalah mad tobi'i. Nanti Ibu tulis ya. Mad arid lisukun adalah mad tobi'i yang bertemu dengan satu huruf hidup dihentikan, dibaca mati. Syaratnya satu, huruf hidup ini. Huruf hidup itu huruf yang ini hidup disebut hidup tuh nggak ada sukunnya. Kalau ini huruf mati tuh Bu. Ini huruf mati. Ini huruf mati. Ya Bu ya. Ini huruf mati itu. Hurufnya ada sukunnya itu mati. Kalau ini huruf hidup. Jadi yang jadi panjang itu yang jadi mad arid lisukun kalau mad tobi'inya bertemu satu huruf hidup dihentikan, dibaca mati. Apa itu mad tobi'i? Mad tobi'i itu setiap huruf yang berbaris fathah satu ini ya. Setiap huruf yang berbaris fathah dipanjangkan dengan alif. Yang berbaris doma dipanjangkan dengan waw mati. Berbaris kasroh dipanjangkan dengan ya mati. Nah, mad tobi'i yang bertemu dengan satu huruf hidup dibaca mati, dihentikan. Jadilah apa Bu tadi? Mad lisukun. Mad arid. Ingat-ingat nama saya ya Bu ya. Kalau di sawah, kalau saya lagi ke Jawa, saya dipanggilnya Mas. Mas, nama saya Ari, Mas Ari. Tinggal saya di Gang Sukun di Kayu Manis Jakarta dulu, Gang Sukun. Mas Ari di Gang Sukun, Mad Arid di Sukun gitu. Plesetan aja ya Bu ya. Gitu, Mad Arid di Sukun. Nanti lama-lama terbiasa ya. Ibu nekat dia pengen belajar tajwid belum ngerti tajwid. Enggak apa-apa ya. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Kul. Ini apa hukumnya Bu? Kul. Belum tahu. Belum tahu. Belum tahu ya. Ini hukumnya kul. Tadi dibacanya gimana? Oh, nyamber. Kenapa nyamber? Karena ada sukun. Ada sukun. Kul gitu ya. Nyamber doang. Kalau ketemu tasdid nyamber dan double. Tapi ini ada hukum lain. Kul ini hukum lamati. Hukum lamati. Lamati. Lam sukun, lamati sama ya. Lam sukun, lamati. Yang jadi idhar. Tuh. Apa itu idhar? Dibacanya jelas. Jangan kul. Kayak orang yang lagi marah. Kul. Disentak latihannya ya. Kul. Jadi ibu nggak boleh begini. Nggak boleh lebay. Mentang-mentang ibu udah belajar lagu sama Pak Ari. Tiba-tiba ibu baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wallah. Jangan ditahan. Kul huwallah. Tapi kul ya Bu ya. Pakai kop, jangan pakai kap. Kalau pakai kap, makanlah. Pakai kop, ini kul, katakan. Apa tadi hukumnya Bu kul? Kul hukumnya idhar. Jelas. Idhar apa Bu? Nggak tahu. Itu ada tulisannya Bu. Ah Ibu. Idhar jelas. Ini idhar apa sebelumnya? Lamati. Ya, idhar lamati. Tuh, idhar lamati. Kenapa Bu idhar? Tahu nggak? Karena ada tanda ini sukun. Bukan, tanda sukun iya. Kan nanti lamati itu ada yang idhar Bu, ada yang idgom. Ya. Gitu. Kenapa ini jadi idhar? Karena lamatinya ketemu ha tuh Bu gitu. Emang ada berapa hukum lamati? Hukum lamati ada 2.
ada idhar, ada idgom. Ini lam mati, ini lam fi'il karena di kata kerja. Kul katakanlah. Itu lam fi'il kata kerja ya. Hukum lam mati ada berapa tadi, Bu? Ada 2. Ada 2. Nih saya tulisin ya, Bu ya. Tenang aja Ya. nggak apa-apa. 1 dibaca. Dibaca apa Jelas. tadi? Jelas. Idhar. 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 Gimana ya tulisan idhar ya? Gitu. Idhar. Idhar. Dia dulu apa J dulu? Saya kalau pakai Latin bingung. Idhar. Idhar pokoknya gitu dah. Idhar ya. Idhar dibaca jelas. Kapan dibaca jelas? Kalau lam matinya bertemu selain lam dan ro. Ya Bu ya? Ya. Kapan dibaca jelas? Huruf hijaiyah itu semuanya 28. Ya, ada yang bilang 29. 29 itu hamzah dan alif itu juga. Jadi lam mati dibaca idhar, dibaca jelas kalau lam matinya bertemu selain lam dan ro. Yang pertama. Yang kedua, nih. Nanti catat ya Bu ya. Jadi banyak Ya. Bu nanti. Yang kedua, dibaca idgom. Idgom itu melebur. Kapan dibaca idgom melebur masuk ya? Kapan? Kalau lam mati bertemu dengan apa Bu? Dengan apa Bu? Yang bawah apa tadi? Idhar, jelas. Kapan? Kalau lam matinya bertemu selain lam dan ro. Yang idgom itu tuh yang bawah tuh Bu. Idgom dibaca melebur masuk kalau lam matinya bertemu dengan lam dan ro gitu Bu. Lam dan ro. Balikin. Lam dan ro. Tuh. Bingung kata Ibu. Ini maksudnya nih Bu nih ya. Tuh ya. Bu. Ini kan dibaca kul. Kenapa jelas idhar? Karena lam matinya ketemu ha. Ini kalau ketemu lam dan ro dibacanya idgham melebur. Ini idhar kul. Gitu. Pusing Pak Ari, enggak apa-apa lah. Pokoknya ini idhar aja dulu ya. Nanti kita bahas perlahan-perlahan, tenang aja ya. Kul huwa, hu-nya dibaca apa, Bu? Kul huwa, hu-nya pendek. Pendek itu namanya tadi apa? Kosor. Wa-nya juga pendek. Kul huwallah, lafaz Allahnya dibaca tebal. Kenapa dibaca tebal? Karena sebelum lafaz Allah berbaris di atas. Bagus ya itu ya. Karena sebelum lafaz Allah berbaris di atas. Kul huwaw juga dibaca tebal. Tebal kan iya ini tadi tebal. Karena sebelum lafaz Allah baris di atas. Kemudian ini dibaca apa lagi nih? Ada tanda ini nih. Nih ada tanda tasdid. Tasdid dulu. Dibaca. Nyamber dan double. Ya, ingat ya, jadi nyamber dan jadi maksudnya kalau ini kan kalau yang ini kul nyamber doang. Kalau ini kul wow, lo tuh dibaca double. Nah, pertanyaan berikutnya, lo-nya ini dibaca apa nih? La-nya? Panjang. Kenapa panjang? Karena Kenapa? Siapa yang berdiri? Berdiri. Patah berdiri. Mirip alif ya, patah berdiri kayak alif gitu, mirip alif. Alif kan berdiri, alif tuh berdiri tuh. Ini bukan alif berdiri, kalau alif pas udah berdiri ini fatah. Fatahnya berdiri ya. Tapi kalau cetakan Indonesia, cetakan Timur Tengah nanti lain lagi. Qul huwallahu, hu-nya panjang pendek. Pendek. A-nya juga pendek. H-nya juga pendek. Ini salah ya nulis ini, nulis panjang ini salah nih. Jadi panjang pendek nggak ngaruh ini patahnya ya. Qul huwallahu ahad.
Ini yang merahnya apa maksudnya? Enggak tahu. Nggak tahu. Banyak nggak tahunya daripada tahunya. Mereka pengen belajar tajwid, nggak apa-apa. Ya Jadi kata saya belum. ekstra. Nih ya, yang merah itu namanya huruf kolkolah. Kol Kol-kolah. kolah. Ada. Nah, ini bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ini yang merahnya tadi apa, Bu? Nih, Bu, Kol-kolah ada tulisan kolkolah. Ada berapa huruf kolkolah? ada 5. 5 apa? Ba, Ya, jim, ya, dan ya. to, kof. Nah, ba ini bisa nulisnya ba ya. Ya, Ba, jim, baju di toko baju di toko. Ba, jim. Ini pakai latennya, pakai Arabnya agak susah nih. Ba, jim, baju di toko baju di dal, dan dal, baju di toko bajim, 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 dal, baju di to, THO, to, kof, ko ya. Ya. Kof, baju di toko, kof. Ini hurufnya ya, nanti kapan-kapan saya tuliskan pakai Arab. Di sini pakai Arabnya susah, programnya nggak ada di sini. Ini bajim, dal, to, dan kof. Kalau dilaguin biasanya udah ngapalinnya gini. Ini yang gampangnya ba ya. Baju, Ya. baju, ju-nya jim. Baju, di, dal, di, to, ko. Tuh, baju di toko. Ba, jim, ju-nya jim, da-nya di-nya dal, to-nya to, dan kop, baju di toko. Gitu ya Bu ya. Ya. Nah ini huruf kolkolah. Huruf kolkolah itu ada 5, baju di toko. Kolkolah ada 2 Bu ya. Ya. Oh Ibu kolkolah ada 2? Kol-kolah, kol-kolah itu apa? Apa? Sugro, Ah, sama kubro. Kolkolah sugro. Sugro itu ada sukronya Bu, ada sukunnya sugro ya. Sugro itu ada sukunnya sugro. Sugro itu kecil ya, sama dengan kecil. Dan kebo apa Bu? Kebo Besar. besar. Kubro berarti kebo tuh ya, plesetannya aja. Kebo jadi kubro besar, kubro kiamat besar, kubro besar. Gitu ya. Nah, bedanya sugro sama kubro tahu nggak? Belum. Belum nih Bu ya, lihat baik-baik nih. Kalau kubro hurufnya tuh Bu masih hidup tuh. Qul huwallahu ahadun. Tuh. Ya. Hurufnya masih hidup. Kalau kolkolah sugro, kolkolahnya di tengah dan kecil nih. Nah ini sugro nih Bu, kecil nih. Lam yalid tuh. Ya. Ada tanda sukunnya. Ada tuh kalau plesetan ada sukronya tuh, lam yalid. Ini tapi kalau di akhir walaupun kecil ini tetap kubro ya. Jadi kolkolah kubro itu kolkolah yang hurufnya hidup, jika berhenti jadi kubro. Kalau kolkolah sugro selalu jadi dan adanya di tengah. Ini di tengah ya Bu ya. Ini yang di akhir tetap kubro karena di akhir ya. Jadi kolkolah sugro itu kolkolahnya, kalau huruf kolkolahnya sudah mati, sudah sukun dan adanya di tengah gitu. Paham Bu? Ya, insya Allah. Insya Allah ya. Allah, lafaz Allahnya tadi dibaca? Dibaca tipis. Allah tipis. Tebal. Kenapa tebal? Karena ada sebelum lafaz Allah berbaris fathah. Berbaris di atas, berbaris fathah, betul. Terus Allahnya, ini tasjidnya tandanya apa? Tasjidnya ada fathah berdiri. Tasjidnya dulu, tasjidnya. Tasjidnya double. Nyamber dan double gitu. Allah. Tapi baca Allah itu seakan-akan ada W-nya Bu ya. Kalau tipis kan bismillah
Bismillah ya Bu ya nih. Perhatikan ya kalau tipis tuh lihat. Bismil L-nya 2 lah tuh ya. Bismillah. Tapi kalau yang tebal beda Bu. Yang tebal seakan-akan ada W-nya gini Bu. Orang-orang kadang-kadang nggak paham nih. Nih, jangan Allah ya, jangan Allah Bu. Tapi seakan-akan di sini ada W-nya dulu tuh. Allah tuh Bu. Allah. Allah ya. Ada Allah. W-nya. Tapi W-nya jangan ditahan. W-nya cuma sekedar Allah. Allah. Jangan Allah. Jangan Allah. Kalau orang Sunda kadang-kadang ya Allah, Masya Allah ya. Itu Allah, Masya Allah. Bukan Masya Allah ya. Masya Allah. Itu, Masya Allah ya. Itu ya Bu ya. Nah, Ya. Allah karena ada tasydid L-nya 2. L-nya 2 itu dibantu dengan satu jadi W, satu jadi L. Allah tuh ya, Allah. Terus la Allah, lo-nya kenapa panjang? Karena fathah berdiri. Patah berdiri namanya mad asli ya. Berapa panjangnya? 2 harokat. Atau satu alif. 1 alif atau 2 ketukan. Jadi ketukan itu, jadi 1 alif nilainya ya Bu ya, ingat-ingat ya Bu ya. 1 alif, 1 alif, 1 alif sama dengan 2 ketukan. 2 ketukan atau 2 harokat. Ya, ketukan sama harokat sama. 2 ketukan atau 2 harokat. Harokat. 2 ketukan, Bu. 2 kedua ya. Tuh, 2 ketukan atau 2 harokat. Nah, saya tanya Bu, kalau 2 alif berapa ketukan? 2 alifnya jadi 4 ketukan. Pinter gitu ya. Kalau 2,5 alif berapa ketukan? 3. Nah, kalau 2,5, 3 kali 2 berapa 2,5? 5. 5 ya. Itu, ingat-ingat tuh. Karena nanti itu mad wajib mutasil itu panjangnya 5 harokat. Kalau 5 harokat berapa ketukan? 5 harokat. 5 harokat. 2,5. Gitu. 2,5 alif ya, gitu. 2,5 alif. Kalau mad lazim musaqqal kalimi itu 6 harokat. 6 harokat berapa alif? 6 harokat berarti 12. Bagi 2. 3 gitu, 3 alif ya. 3 alif. Jadi dari alif ke harokat kali 2. Dari harokat ke alif bagi 2 gitu ya. Gitu. Oke, nggak apa-apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan kembali. Qul huwallahu ahad, Allahus. Ini alif lamnya alif lam apa tadi? Alif lam samsiah. Samsiah. Allahus somad. Ini kol apa tadi? Kolkolah kubro karena ada hurufnya mati ya, hurufnya hidup dimatikan ya. Allahus somad. Lam, ini hukum lamati. Lamati nanti ada hukum lagi nih Bu. Lamati itu nanti ada hukumnya. Lamati itu ada 3. Ada mimati ketemu mim idgham mimi. Nanti catat aja Bu ya. Sekarang nggak mudeng nggak apa-apa. Hukum lamati itu ada yang bagi 3, ada yang bagi 4. Bagi 3 aja dulu deh ya. Mimati ketemu mim idgham mimi. Mimati ketemu ba ikhfa syafawi. Mimati ketemu selain mim dan ba idhar ini idhar nih. Tuh, idhar ya. Kenapa idhar tahu nggak? Enggak. Ini tinggal bilang aja. Ini apa hurufnya? Mim. Mim apa? Mim mati. Ketemu huruf ya. Gitu ya. Gitu. Ya. Ingat-ingat ya. Nih ya. Ibu nanti catat ya. Sekarang mungkin perlu proses ya. Hukum mim mati ada 3. Mim mati nih. Mim mati atau mim sukun. Mim mati ketemu mim itu idgham mimi atau idgham mutamasilen. Catat dulu ya. Nanti catatnya ya. Mim mati ketemu mim hidup maksudnya. Mim mati ketemu mim idgham mimi atau idgham mutamasilen. Mim mati ketemu ba ikhfa syafawi. Tulisannya gini ikhfa ya. Ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Itu kalau mim matinya ketemu ba. Ya. Nah, mim mati ketemu selain mim dan ba, selain itu berarti sisanya. Huruf itu kan 28. Mim mati ketemu mim idgham mimi, mim mati ketemu ba ikhfa syafawi.
Mim mati ketemu selain mim dan ba idhar. Itu. Ya, ada yang bilang idhar syafawi sama aja. Idhar itu dibaca jelas. Nah, ini nanti Ibu catat dulu itu ya. Nanti Ya. di lain pertemuan nanti saya bahas lagi lebih seksama ya. Biar nggak bingung. Ini Ibu yang penting ini idhar hukum mim mati. Kenapa? Karena mim mati ketemu ya. Lam yalid kolkol apa tadi? Kolkola sugro. Sugro. Wa-nya? Wa-nya kosar. La-nya? Kosar. Lam? Lam idhar. Bagus. Kenapa idhar? Mim mati ketemu ya. Gitu ya. Karena kalau mim mati ketemu mim nanti ada di surat-surat berikutnya ya. Mim mati ketemu mim, idgham mimi, mim mati ketemu ba, ikhfa syafawi. Itu dicatat aja dulu ya di buku nanti ya. Jadi Ibu siapin buku tuh, siapin buku sama pulpen sama pulpen yang tulis. Terus yu ini apa hukumnya? Yu di apa tadi ya apa yang domah ketemu wawu. Mati. Wawu mati. Apa hukumnya? Mad asli. Mad asli mah ini mad asli nih, mad asli. Mad asli. Mad asli. Mad tabi'i. Lam yalid wa lam yulad kolkola kubro. Harusnya sugro ini kecil, tapi karena di tengah di akhir ayat jadi kubro ya, bagus. Lam yalid wa lam yulad walam nih. Walam hukumnya apa nih walam? Walam hukumnya idhar. Kenapa idhar? Mim mati ketemu ya. Gitu. Ibu bisa paham hukum-hukum mim mati. Catat tadi ya. Mim mati ketemu mim idgham mimi, mim mati ketemu ba ikhfa syafawi, mim mati ketemu selain mim dan ba idhar ya. Ada yang bilang idhar syafawi. Nanti kita jelaskan kenapa idhar syafawi nanti. Wa lam yakun. Nah, ini apa hukumnya? Hukum nun mati nih. Nun mati belum tahu. Itu namanya idgham. Ya. Huruf idgham itu semuanya 6. Terkumpul dalam yarmaluna. Ya. Nanti Ibu catat ya. Ya, ro, mim, lam, waw, nun. Yarmaluna. Ya, ro, mim, lam, waw, nun. Idgham itu dibagi 2. Ada idgham biguna. Nih. Banyak ya istilahnya ya. Padahal enggak cuman semuanya itu hanya 40 istilah ya. Nanti Ibu kalau ingin memiliki paket lengkap ada buku tajwid, ada ringkasan itu lebih cepat ya. Ada juga PCD-nya, ada memorinya buat di handphone. Ada gambarnya kayak gini ya. Itu kalau Ibu berminat nanti boleh. Itu sedekahnya infaknya 8,5, dikasih Quran warna, dikasih buku hijau, dikasih ringkasan, diktat dan buku hijau dan yang lainnya, DVD tutorial, ada memorinya juga. Nggak Ibu nggak perlu, nggak apa-apa. Idgham itu hurufnya 6. Idgham hukum nun mati atau tanwin ya. Hurufnya 6, yarmaluna, ya, ra, mim, lam, waw, nun. Idgham dibagi 2, satu idgham bigunnah, bi itu artinya dengan. Bigunnah. Bigunnah dengan dengung. Hurufnya 4, yanmu, ya, nun, mim, waw. Ya, nun, mim, waw. Ya, nun, mim, waw. Nah, bi itu dengan gunah, dengan dengung. Ada lagi yang kedua, idgham itu, idgham apa Bu yang kedua? Bila gunah. Betul. Idgham bila gunah. Hurufnya ada berapa? 2. Apa? Lamro. Pintar. Artinya idgham bila gunah apa? Bi dengan la apa? La tidak. Tidak Gunah. Tidak ada degungnya, tidak gunahnya ya. Nah, ini tadi idgham bila gunah. Kenapa idgham bila gunah? Karena ini apa ini? Karena apa nih? Karena tidak dengung. Itu artinya. Ini kenapa? Nun mati ketemu apa? Alif. Kok alif sih Bu? Kan tadi Bu 2, lam dan ro. Ini apa hurufnya? Ya, lam dan ro. Ya, nun mati ketemu lam. Gitu. Kalau alif nggak mungkin nyambung ya tuh. Kalau alif nggak mungkin nyambung. Yang bisa nyambung ini lam. Nah, sini ini lam nih. Ini lam.
ya. Itu idgham bila guna karena nun mati ketemu lam. Walam yakul lahu, hu-nya ini panjang apa namanya? Panjang. Sama seperti mad asli tadi. Ini ada nama lagi, Bu. Namanya mad silah qasiroh. Apa, Bu? Mad silah qasiroh. Mad silah qasiroh. Mad silah qasiroh itu apa? Baris berdiri adanya di hadomir, ini namanya hadomir. Hadomir itu apa sih, Pak Ari? Dia, untuk dia laki-laki. Punya siapa ini? Punya dia, miliknya. Itu ya. Ini Allah berarti bukan laki-laki, tapi lafaz Allah itu sering dipakai pakai domir laki-laki. Tapi Allah wallahu alam ya, kita tidak, Allah bukan laki-laki, bukan perempuan. Apa wallahu alam. Tapi domirnya kenyataannya pakai domir laki-laki gitu ya. Walam yakul lahu itu marsilah qasiroh. Baris berdiri atau domah terbalik ya. Domah terbalik, patah berdiri, kasroh berdiri, adanya di hadomir. Ini namanya hadomir ya. Apa itu hadomir? Hadomir itu ha gede yang peruntukan miliknya, punyanya. Kayak kalau dalam bahasa Inggris tuh si jadi her, hi jadi him gitu, miliknya. Ini punya mobil siapa? Ini sepatu siapa? Sepatu dia. Tapi dianya untuk laki-laki ya, lahu. Walam yakul lahu kufuwan, jadi apa, Bu, kufuwan? Kufuwan. Belum tahu. Belum tahu. Ini tanwin ketemu alif. Ini namanya idhar. Ya. Huruf idhar ada 6. Aha, ho, agoha. Aha, ho, agoha, alif. Aha, ha, alif atau hamzah. Hamzah, ha, kho, ain, rin. Aha, ho, agoha. Hadada ya. Itu 6. Aha, ho, agoha. Alif atau hamzah. Hamzah. Aha, ha, kho, aha, ho, ain, rin, dan ha. 6. Aha, ho, agoha. Ini kenapa idhar? Karena tanwin ketemu alif. Alif kan huruf idhar ya, atau hamzah. Ini alif atau hamzah. Maksudnya apa alif atau hamzah? Nanti dibahas tersendiri ya. Apa bedanya alif dan hamzah? Itu. Aha, hanya jadi? Hanya kosar. Kosar. Dalnya jadi? Kolkolah. Kolkolah apa? Kubro. Kubro. Alhamdulillah, nggak berasa tuh, Bu, 2 jam kita belajar ya. Nunggu Ibu 2 jam tadi karena Ibu nggak jelas. Ibu nanti di profilnya tulis namanya ya. Atau Ibu bilang sama saya, Pak Hari itu namanya saya itu. Ibu kan kalau di saya tuh Aris Cilacap ya kalau nggak salah. Ya. Tapi di sini Ibu namanya Karya Ningsih. Ibu berkarya. Baik, terima kasih, segitu dulu ya. Nanti Ibu pelajari rekamannya, ulang-ulang. Nanti Ibu minta surat berikutnya. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Insya Allah. Ibu sampai surat At-Takasur aja, insya Allah pinter lah ya. Nanti Ibu belajar bacanya juga ya. Ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.